Oke guys, jadi itu cara penggunaan friendly buat kalian. Halo guys, welcome back to Sesio Coffee Channel. Buat kalian yang cari brewers di tahun 2025, ini video yang kalian cari. Oke, jadi gue udah jeberin semua brewers di meja ini. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada yang dari immersion, ada yang dari percolation juga. Nah, untuk basic immersion itu contohnya kayak AeroPress atau Tracolate brewers. Kalau misalkan percolation seperti Hario V60 atau Kalita Wave. Oke, buat untuk case kali ini, gue akan memilih brewers yang beginner friendly. Sombong amat. Nah, jadi bagi kalian yang pergi ke kantor suka buru-buru atau ngopi di kantor juga bisa, atau mungkin bapak-bapak yang baru punya anak atau ibu-ibu yang suka ngopi, nah kira-kira brewers apa yang cocok buat kalian? Oke, jadi di meja ini banyak banget brewing tool, jadi gue bakal eliminasi beberapa dan akan gue jeberin top 5 yang menurut gue itu beginner friendly buat kalian. Oke, jadi yang gue take out pertama itu Pulsar, Hario V60, Kalita Wave, Odyssey, sama April Brewer. Jadi yang tersisa ada AeroPress, Origami, Tracolate, Hario Switch, sama Orea. Oke, jadi ini top 5 beginner friendly brewing tool yang menurut gua paling gampang dipakai buat kalian. Jadi yang pertama itu ada Orea V4, ada Tracolate Brewers, ada Hario Switch, Origami Dripper, sama yang terakhir AeroPress. Sekarang gue mau urutin yang mana yang paling gampang dipakai dan sampai yang lebih advance. Sebenarnya yang pertama itu ada AeroPress, yang kedua itu Tracolate, yang ketiga itu Hario Switch, keempat Origami, dan yang kelima ini Orea V4. Oke, jadi sekarang gue udah jeberin yang paling gampang dan yang paling susah, dan gue akan jelasin satu-satu bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama itu AeroPress. Kenapa gue pilih AeroPress? Karena satu, dia bahan materialnya ada plastik dan dia gampang disimpan. Kalau misalkan kita traveling, kita tinggal press, masukin ke tas, kita cabut. Yang kedua, dari sisi AeroPress itu mudah dibersihkan. Pada saat kita selesai brewing, kita tinggal buka filternya, karena nanti filternya akan nempel di sini. Kita tinggal tekan, buang ke sampah. Terus kita tinggal bilas, udah kita bisa brew untuk kopi yang selanjutnya. Oke, sekarang gue akan menjelaskan gimana menggunakan AeroPress. Nah, AeroPress ini bisa dengan dua metode. Yang pertama itu upright, dan yang kedua itu inverted method, seperti ini. Nah, untuk inverted method itu gampang banget. Kita buka basketnya, kita taruh plunge-nya di atas, tempel di angka 4. Kita isi bubuk kopi, air panas, baru kita pasang paper filter dengan basketnya. Tempel, terus kita putar plunge. Nah, untuk versi upright method itu kita buka plunge-nya, basket dengan paper filter, kita pasang, taruh di atas server, isi bubuk kopi, seduh air panas, pasang, kita plunge. Oke, jadi itu cara pakai AeroPress. Oke, lanjut yang kedua, kita tunjukkan ke Tracolate Coffee Brewers. Tracolate lebih gampang lagi, dia hanya bisa upright method, paper filternya sama bullet, tipe dish, terus dia ada shower screen di atas dan ada mesh di bawah. Jadi kita tinggal masukkan paper filter ke dalam, masukkan kopi, bubuk kopi, seduh air panas di atas. Jadi airnya ini akan mimik seperti shower screen di espresso. Jadi dia akan merata, dan tugasnya untuk Tracolate ini itu no bypass coffee brewer. Jadi tidak ada channeling pada saat kita brewing kopi ini. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, itu ada di Hario Switch. Jadi Hario Switch ini itu sistemnya ada katup, jadi dia bisa terbuka dan tertutup. Dan paper filternya itu dengan dua ukuran, ada yang versi 1 dan versi 2 cup. Kalau untuk yang lebih maksimal, kita gunakan yang versi 2 cup. Jadi caranya tinggal lipat sisi yang tertutup, kita lipat, kita buka, kita taruh di atas brewernya, seperti ini. Jangan lupa di pre-rinse untuk semua brewer. Terus taruh bubuk kopinya di atas, kita tinggal brew kopinya. Jadi pada saat kita brewing itu terserah dari sisi kalian mau menggunakan resep seperti apa, tapi katupnya bisa terbuka, itu ada sisi bola besi di dalam. Oke, ini yang tertutup dan ini yang terbuka. Oke, jadi itu Hario Switch. Kita lanjut yang keempat, itu brewersnya Origami Dripper. Nah, Origami Dripper ini very simple, dia ada 22
lekukan, dan dia bisa menggunakan dua paper filter yang berbeda. Yang pertama itu V-concept paper filter, dan yang kedua flat bottom paper filter. Jadi tinggal pilih kira-kira suka yang mana sesuai selera masing-masing. Oke, lanjut yang terakhir itu ada di Orea versi 4. Orea versi 4 ini dia tipenya modular, jadi dia ada beberapa modular yang kita bisa gunakan untuk sisi bagian bawahnya. Nah, untuk yang versi ini kebetulan gua adanya yang versi Martin Wolf, jadi dia ada shower screen dari Melodrip yang di 3D printed untuk bisa taruh di atas Orea V4 nya. Nah, cara menggunakannya ini very simple. Kita bisa menggunakan flat bottom paper filter, tinggal masukin, terus masukin bubuk kopi di atas, kita tinggal brew di atas Melodrip. Kalau nggak punya Melodrip gimana? Oh, bisa dilepas, tinggal brew aja di atas. Nah, target dari sisi Orea, mau versi modularnya ada yang versi cepat, ada yang versi biasa, ada yang versi open, dan ada yang versi paper filter yang concept. Oke, jadi itu cara penggunaan untuk masing-masing brewers yang beginner friendly. Nah, menurut kalian cocok yang mana? Itu pilihan kalian sendiri. Untuk kopinya nih, gua ada kopi baru dari Cafe Granja La Esperanza, Colombia, dari Las Margaritas. Dia varietalnya eksotik, geisha, dan dia prosesnya natural. Jadi untuk rasa-rasanya bisa wow, kayak blueberry, champagne, ada grape sama honey sweetness. Buat kalian penasaran untuk beli kopinya, kalian bisa cek di Tokopedia Sesio Coffee. Nah, sekarang gue akan brew kopi ini dengan salah satu brewer yang beginner friendly. Nah, karena kopinya ini eksotik dan kompleks, jadi gue akan memilih Hario Switch. Oke, jadi sebelum kita mulai brewing, kita prep dulu. Pertama kita pre-rinse paper filternya. Lalu untuk kopinya, gue menggunakan 13 gram. Untuk grindernya gue menggunakan Comandante grinder. Kalau misalkan nggak punya Comandante, bisa menggunakan IK kalau punya IK. Kalau nggak punya, bisa yang grinder kecil yang kalian punya sendiri. Untuk kliksnya ini di angka 18. Oke, kita tinggal masukin kopinya ke dalam. Kita grind. Ini grindnya udah selesai. Ya, sebelum kita mulai brewing, untuk Hario Switch-nya di mode cup tertutup. Kita tutup, masukkan kopinya 13 gram. Nah, clean, ter. Untuk airnya, gue menggunakan 93 derajat Celcius. Oke. Untuk brewing pertama, gue pour di angka 50 gram. Kita bloom selama 30 detik. Sudah 30 detik, gue buka cutupnya. Gue tutup di angka 40 detik. Gue pouring lagi sampai di angka 200 gram. Jadi kita brew dan kita tunggu sampai di menit 1:30 kita baru buka, dan kita tunggu sampai dia turun selesai. Oke, brewing selesai di 2 menit 40 detik. Kita angkat, singkirkan, jangan lupa sendok untuk mengaduk kopi yang kita brewing. Oke, kita coba ya kopinya. Dari sisi aroma udah enak, ada floral. Untuk rasa kopinya juga enak. Ya, ada rasa blueberry-nya, berasa champagne, dan ada rasa cherry. Oke guys, jadi itu beginner friendly brewers di awal tahun 2025. Jadi menurut gua yang kita utamakan itu target pertama easy to use, dan yang kedua itu fast to use. Jadi nggak ribet dan pakainya juga simple. Dan apalagi tambahannya kalau kita menggunakan Sesio Coffee. Jadi kopinya ini eksotik dari Colombia, Cafe Granja La Esperanza, dan prosesnya natural, dan rasa-rasanya ini very complex dan very unique. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, silahkan check out di Tokopedia Sesio Coffee. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like dan komen jika kalian ada favorite brewers kalian di 2025, dan jangan lupa subscribe channel ini. See you guys next week, and good coffee.